Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, host live. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Oke, pada sesi kali ini kita akan membahas the next material, materi selanjutnya, yaitu mengenai grammar. But before we discuss more about grammar, let me to remind about the previous material. Jadi saya ingin mengingatkan dulu materi sebelumnya. I have delivered about reading comprehension. Saya sudah menyampaikan materi fokusnya kepada reading ya, kemampuan untuk membaca, kemampuan untuk memahami teks, kemampuan untuk membangun kosakata, kaitannya dengan kosakata yang ada di dalam teks. Nah, reading comprehension yang kemarin sudah saya sampaikan itu teksnya adalah yang bersifat general atau umum. Jadi konten atau topik yang diambil pada teks kemarin itu bersifat umum atau general dan berjudul health food ya, makanan sehat. Oke, dan kemarin reading comprehensionnya adalah sebagai exercise, sebagai latihan. Mbak Mas sudah mengerjakan itu ya. Jadi Anda diminta untuk answer questions based on the text, menjawab pertanyaan berdasarkan teks. Anda harus memahami main idea, kemudian kontennya, kemudian word reference ya. Sebuah kata merepresentasikan pada apa atau merujuk pada apa. Kemudian Anda diminta untuk memahami kosakata atau vocabularies ya, berkaitan dengan antonim or synonym. But now, sekarang we are going to learn the next lesson. This is about grammar, and this focus of learning is tenses. Fokus dari pembelajaran grammar ini adalah tenses. One of tenses, kind of tenses, ya, jenis tenses. So, Mbak Mas, this is about present perfect tense. Present perfect tense ya, mengenai present perfect tense. Oke, ya. In the previous semester you have got another tenses. Di semester sebelumnya Anda juga sudah mendapatkan materi tenses ya. Di bahasa Inggris 1 ya, waktu di semester 1 Anda sudah mendapat present tense, kemudian mendapat present continuous juga. Kemudian di bahasa Inggris 2 Anda sudah mendapat tenses simple future ya, simple future. Kemudian sedikit saya membahas mengenai past tense juga. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas jenis tenses berikutnya, yaitu present perfect tense. Okay, so what is the purpose of present perfect tense? Tujuannya apa? Tujuannya apa kalimat berbentuk present perfect tense? Ya, tujuannya adalah ini. Present perfect tense, the first one, the purpose is showing something which has been happened. Jadi untuk menunjukkan sesuatu yang telah terjadi. Showing something which has been happened. Showing something which has been happened. Jadi menunjukkan sesuatu yang telah terjadi. Showing something which has been happened. Menunjukkan sesuatu yang telah terjadi. And then the second one, stating an activity which has been happened and redone in the future. Menyatakan suatu aktivitas yang telah terjadi dan sudah dilakukan. And redone, dan kemudian bisa jadi diulang kembali di waktu yang akan datang. And then present perfect tense juga stating an activity, menunjukkan sebuah aktivitas which has been done, yang telah dijalankan in the past, di waktu yang lalu, and finished just now, dan baru saja selesai. Jadi intinya present perfect tense itu fungsinya adalah untuk menunjukkan suatu aktivitas yang sudah terjadi atau baru saja terjadi gitu ya, dan baru saja selesai gitu. Atau present perfect tense itu juga bisa digunakan untuk menunjukkan suatu aktivitas yang telah terjadi dan berpotensi untuk terulang kembali kegiatan atau aktivitas tersebut di waktu yang akan datang gitu. Nah, sekarang kita mengenal adverb of time, yaitu keterangan waktu. Keterangan waktu yang menunjukkan
present perfect tense, yang pertama ada kata since, itu artinya adalah sejak. And then for artinya adalah selama. Just now artinya adalah baru saja. Just ya sama, baru saja. Lately recently ini sama ya. Lately recently itu artinya baru saja. So far selama ini gitu ya. And then up to the present, baru saja. 2 minutes ago, 2 menit yang lalu. Nah, ini adalah contoh, semuanya adalah contoh adverb of time, kata keterangan waktu yang menunjukkan present perfect tense. And then the next one, formula. Tadi kita sudah memahami purpose-nya apa, tujuannya apa, and then adverb of time, keterangan waktu yang menunjukkan bahwa kalimat tersebut merupakan present perfect. Dan sekarang kita akan belajar mengenai formula, jadi pola atau rumusnya. Nah, pola kalimat ya untuk setiap jenis tenses pasti memiliki 3 pola atau 3 bentuk ya. Yang pertama adalah kalimat positif, kemudian kalimat negatif, dan kalimat interrogatif. Oke, kita akan bahas yang kalimat positif dulu. Jadi untuk pola kalimat positif yang bertenses present perfect tense itu adalah seperti ini. Subject and then diikuti dengan has or have, kemudian diikuti dengan verb 3 plus object. Nah, ini yang menjadi tanda bahwa sebuah kalimat itu merupakan bertenses present perfect tense itu apabila kata kerjanya berbentuk has or have kemudian diikuti dengan verb 3. Jadi has, have plus verb 3. Oke. Dan penggunaan has atau have itu bergantung kepada subjeknya. Jadi apabila subjeknya tunggal seperti he, she, it, maka pasangannya adalah menggunakan has. Namun apabila subjeknya adalah jamak, they, we, are, you, maka pasangannya adalah menggunakan have gitu ya. Jadi kalau he, she, it itu menggunakan has. Sedangkan they, we, are, you itu tidak menggunakan s, tidak doyan s, maka menggunakan have gitu ya. Itu cara untuk mempermudah menghafal penggunaan has dan have. Nah, sekarang kita ke contoh soal. Di sini ada contoh soal kalimat positif. She has reported the newest information to her teamwork. Dia telah melaporkan informasi terbaru kepada tim kerjanya atau kerja kelompoknya. Dia telah melaporkan informasi terbaru kepada kerja kelompoknya. Jadi tim kelompok bekerjanya. Nah, Anda perhatikan di sini subjeknya adalah she, kemudian bentuk kata kerjanya adalah has reported. Has kemudian ketemu dengan verb 3. Nah, biasanya indikasi verb 3 itu adalah kata kerja yang berbentuk ed untuk kata kerja yang beraturan ya. Sedangkan kata kerja yang tidak beraturan atau irregular itu berarti nanti dia memiliki bentuk khusus. Jadi verb 2 dan verb 3-nya itu memiliki bentuk khusus gitu. Nah, kita bisa tahu ya bahwa kalimat ini adalah kalimat present perfect. Meskipun kalimat ini tidak ada keterangan waktunya. Jadi di sini hanya ada pola subjek ya. Di sini ada subjek terdiri dari subjek, subjeknya adalah she. Kemudian ketemu dengan has reported, ini adalah verb ya, verb 3. Kemudian the newest information ini adalah objek. Kemudian to her teamwork ini adalah keterangan. Tetapi di sini tidak ada kata keterangan waktu. Yang ada adalah complement ya. Dia termasuk kepada complement lengkap. Bukan kata keterangan tapi lebih kepada pelengkap. Nah, dalam kalimat ini tidak ada adverb of time, tidak ada keterangan waktu. Tetapi kita bisa menentukan apa jenis tenses pada kalimat ini. Jadi kita bisa tentukan dari bentuk kata kerjanya. Untuk bisa menentukan suatu tenses pada sebuah kalimat, kita bisa lihat pertama adalah dari kata keterangan waktu yang ada, kemudian yang kedua dari kata kerjanya atau bentuk kata kerjanya. Karena dalam kalimat ini tidak ada kata keterangan waktu, maka kita bisa analisis dari bentuk kata kerja.
Di sini ada kata has reported ya. Has reported ini adalah bentuk present perfect tense. Jadi ada has kemudian ketemu dengan verb 3. Verb 3-nya adalah reported. Artinya dari kalimat ini adalah dia telah melaporkan informasi terbaru atau berita terbaru kepada kerja timnya. Oke. Kemudian pertanyaannya, kenapa dalam kalimat ini menggunakan kata has? Kenapa bukan have? Karena kita lihat subjeknya adalah she. She itu pasangannya adalah dengan has, gitu ya. Kemudian ke kalimat negatif. Nah, kalimat negatif polanya adalah seperti ini. Hampir sama dengan kalimat positif, hanya saja untuk kalimat negatif itu selalu ada not-nya. Maka polanya menjadi subject as, kemudian diikuti dengan has or have, kemudian diikuti dengan not, plus verb 3, kemudian diikuti dengan objek. Contoh tadi dari kalimat positif yang di slide sebelumnya, kita ubah menjadi kalimat negatif, maka menjadi she has not reported the newest information to her teamwork. Sorry, ini tidak perlu ada kalimat tanya, tidak perlu ada tanda tanya ya, karena ini adalah kalimat negatif. Ya, artinya adalah dia tidak melaporkan, dia telah tidak melaporkan informasi terbaru kepada kerja timnya. Jadi belum ada laporan informasi terbaru kepada tim kerjanya ya. Nah, kalimat ini adalah kalimat present perfect. Kita bisa tahu karena ada has kemudian diikuti dengan verb 3 dan ada kata not di tengahnya. Nah, not ini adalah untuk mengindikasikan bahwa kalimat ini kalimat negatif. Selanjutnya pada pola kalimat interrogatif atau kalimat tanya, ya polanya seperti ini. Jadi auxiliary-nya has have-nya ditarik ke depan, maka menjadi has atau have di depan ya. Kemudian diikuti dengan subjek, kemudian diikuti dengan verb 3 plus objek. Nah, contoh kalimatnya, coba dari kalimat positif yang ada di slide sebelumnya tadi kita rubah menjadi kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Maka kita tentukan dulu auxiliary-nya. Auxiliary-nya ada kata has, maka has-nya ditarik ke depan, ditarik ke sini. Kemudian diikuti dengan subjek ya, sesuai dengan rumus. Nah, ini has-nya ditarik ke depan, kemudian subjeknya adalah she, kemudian diikuti dengan verb 3. Maka kalimatnya menjadi has she reported the news information to her teamwork. Nah, artinya adalah apakah dia telah melaporkan, apakah dia telah melaporkan informasi terbaru kepada tim kerjanya gitu ya, kepada kerja timnya. Oke, sampai sini paham ya? Nah, jika sudah paham, silahkan nanti kerjakan exercise-nya. Misalkan ini, di sini ada exercise-nya. Di BPK juga sudah ada exercise-nya. Nanti silahkan try to explore, try to do the exercise to improve your knowledge, your understanding about about the material that I have explained to you in this recording video. Oke, sebelum Anda berlatih untuk mengerjakan exercise, mari kita kerjakan ini terlebih dahulu. Example selanjutnya, di sini ada kalimat positif, I have finished my writing just now. Nah, kalau di sini ada keterangan waktu ya. Coba kita perhatikan, I-nya di sini sebagai subjek, have finished-nya itu sebagai verb 3. My writing ini sebagai objek dan just now itu sebagai adverb of time atau kata keterangan waktu. Artinya adalah saya telah menyelesaikan tulisan saya baru saja. Di sini ada kata just now, baru saja berarti keterangan waktu. Nah, apabila sebuah kalimat terdapat keterangan waktu seperti just now, maka ini menunjukkan tensesnya adalah present perfect tense. Kemudian analisis yang kedua kita bisa lihat dari bentuk kata kerja. Di sini ada kata have kemudian diikuti dengan verb 3, maka tensesnya adalah present perfect tense. Pertanyaannya, kenapa di sini menggunakan have bukan has? Karena subjeknya adalah I. I pasangannya adalah dengan have ya. I have bukan I has tapi I have. Nah, ini adalah kalimat positif. Kemudian ketika kita rubah menjadi kalimat negatif, maka kalimatnya menjadi seperti apa? I have not finished
my writing just now. Oke, coba saya tuliskan ya. Coba saya tuliskan di sini. I have not finished my writing just now. Nah, like this one. Seperti ini. Nah, di sini karena kalimat negatif maka wajib menggunakan not. Kemudian ketika kita ingin rubah menjadi kalimat interrogatif atau kalimat tanya, maka auxiliary-nya tinggal ditarik ke depan. Dari kalimat positif ini mana auxiliary-nya? Auxiliary-nya adalah have. Maka kita tarik ke depan have-nya. Maka menjadi have. Subjeknya adalah I. Ketika subjeknya I diletakkan untuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya, otomatis rancu ya. Jadi artinya bertanya dengan diri sendiri. Maka lebih baik subjeknya saya ganti dengan you agar bertanya dengan orang lain, bukan bertanya pada diri sendiri. So ini boleh ya saya ganti dengan you subjeknya. So have you, karena kebetulan you ini pasangannya dengan have, maka ini tetap have ya. Oke, so have you finished my writing, your writing ya. My writing-nya diganti dengan your writing karena tadi subjeknya sudah diganti dengan you. Your writing just now. Nah, menjadi seperti ini. Have you finished your writing just now? Apakah kamu telah menyelesaikan tulisanmu baru saja tadi? Nah, seperti itu. Oke, sampai sini paham ya? Oke, jika sudah paham, the next one is your time to do exercise ya. Try to open your BPK on page 13 and then read the conversations ya, and then try to find the words that present perfect tense. Jadi silahkan buka BPK halaman 13 and then try to read the short conversation, baca short conversationnya, kemudian cari kata mana yang menunjukkan present perfect tense. Okay, I think enough for my explanation today. See you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.